Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang topologi pada bilangan kompleks. Di sini, kami beranggotakan dengan saya sendiri, Rini Ayuniara, dengan NIM 41933111055, dan rekan saya, Eni Kristina Simbolon, dengan NIM 41933111050. Di sini kami akan menjelaskan tentang bilangan kompleks yang akan dijelaskan oleh teman saya, Saudari Eni Kristina. Kepada saudari, saya persilahkan. Terima kasih untuk Saudari Rini. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang konsep-konsep topologi pada fungsi kompleks. Nah, himpunan pada pembahasan ini adalah koleksi atau kumpulan titik-titik pada bidang Z. Yang pertama yang akan kita bahas adalah lingkungan atau persekitaran. Nah, lingkungan Z0 adalah himpunan semua titik yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0, berjari-jari di R, di mana R lebih besar dari 0, ditulis dengan N Z0, R atau modulus Z dikurang Z0 lebih besar dari R. Lingkungan tanpa Z0 adalah himpunan semua titik Z tidak sama dengan Z0 yang terletak di dalam lingkaran yang berpusat di Z0. Berjari-jari di R dengan R lebih besar dari 0, ditulis N komplement Z0, R atau modulus Z dikurang Z0 lebih besar dari 0, lebih kecil dari R. Nah, sebagai contoh, ada dua contoh yang sudah tertera di layar. Kita bisa lihat yang di sebelah kiri, di mana N I,1 atau Z atau modulus Z dikurang I lebih besar dari 1. Nah, kita bisa lihat dia membentuk suatu lingkaran di titik 0, di mana R-nya lebih besar dari 0. Kemudian yang di sebelah kanan ada N komplement 0, A, atau 0 atau Z lebih besar dari 0, lebih kecil dari R. Bisa kita lihat pada gambar. Nah, kemudian yang kedua ada komplement. Andaikan S suatu himpunan, komplement dari S ditulis S pangkat C atau S komplement, yang mana merupakan himpunan semua titik pada bidang Z yang tidak termasuk di S. Nah, contohnya, gambarkanlah A. Himpunan Z dengan anggota imajiner Z lebih kecil dari 1. Maka A komplement sama dengan himpunan Z, imajiner Z lebih besar sama dengan 1. Nah, bisa kita lihat di gambar sebelah kiri, maka tanda panahnya mengarah ke bawah, yang dimana menandakan Z lebih kecil dari 1 di bidang imajinernya. Kemudian yang di kanan ada B dengan himpunan Z, anggotanya Z lebih besar dari 2, lebih kecil dari 4. Maka B komplementnya adalah himpunan Z yang mana Z lebih kecil dari 2, lebih kecil sama dengan 2, atau Z lebih besar sama dengan 4. Kita bisa lihat gambar yang di sebelah kanan. Nah, kemudian yang ketiga ada titik limit. Titik Z0 disebut titik limit dari himpunan S jika untuk setiap N komplement Z0, delta, maka S irisan N komplement Z0, delta tidak sama dengan theta. Jika Z0, epsilon S dan Z0 bukan titik limit, maka Z0 disebut titik terasi. Kemudian yang keempat, ada titik batas. Titik 0 disebut titik batas dari himpunan S jika untuk setiap N komplement Z0, delta memuat suatu titik di S yang memuat suatu titik yang tidak di S. Kemudian yang kelima, batas dari himpunan S, yang mana merupakan semua titik batas dari S. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya, Saudari Eni Kristina. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saya sendiri. Selanjutnya ada yang keenam, interior dan eksterior, di mana titik Z0 disebut interior dari himpunan S jika ada
N Z0, delta sehingga N Z0, delta subset dari S. Titik yang bukan titik interior atau bukan titik batas disebut titik eksterior. Yang ketujuh, ada himpunan terbuka, di mana himpunan S disebut himpunan terbuka jika semua anggota S adalah titik interior S atau himpunan yang tidak memuat bagian dari batasnya. Yang kedelapan, ada himpunan tertutup, di mana himpunan S disebut himpunan tertutup jika S memuat semua titik batasnya. Yang kesembilan, ada himpunan terhubung, di mana himpunan terbuka S disebut terhubung jika setiap dua titik di S dapat dihubungkan oleh penggal garis yang seluruhnya terletak di S. Dan yang ke-10, ada daerah terbuka, di mana himpunan terbuka S yang terhubung disebut daerah domain. Yang ke-11, ada daerah tertutup, di mana daerah tertutup S adalah daerah terbuka digabung dengan batasnya. Yang terakhir, yang ke-12 adalah penutup dari himpunan S, di mana penutup dari himpunan S adalah himpunan S digabung dengan titik limitnya. Selanjutnya kita masuk kepada contoh soal, di mana yang pertama diberikan A sama dengan himpunan Z per modulus Z lebih kecil dari 1. Maka dapat kita lihat pada gambar, daerah putus-putus merupakan daerah arsiran dari himpunan A. A adalah himpunan terbuka dan terhubung. Batas dari A adalah himpunan Z per modulus Z sama dengan 1. Dan himpunan penutupnya dari A adalah Z per modulus Z lebih kecil dari sama dengan 1. Selanjutnya soal nomor 2, diberikan B, himpunan Z per modulus Z kurang dari 1, gabungan himpunan 0,1, maka di sini dapat kita lihat penyelesaiannya pada layar. Kita lihat pada gambar, daerah yang diarsir merupakan daerah hasil himpunan B. B adalah bukan himpunan terbuka dan juga bukan himpunan tertutup. Titik-titik limit dari B adalah himpunan Z per modulus Z lebih kecil dari sama dengan 1. Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.